Iya, Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai keselamatan, misi, dan dialog. Namun sebelumnya kita akan dipimpin oleh Saudari Armila. Disilakan. Baik, sebelum kita memulai presentasi kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikanmu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan melakukan presentasi. Tuhan, Engkau memberkati kami. Terlebih Tuhan, setiap perangkat yang kami gunakan Engkau memberkati. Biarlah materi ini dapat kami sampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih Saudara Armila. Sekarang kami persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Berbicara mengenai agama, tentu kita akan digiring pada pemahaman bagaimana hidup berdampingan dengan yang tidak seiman dengan apa yang diyakini. Agama terkadang dijadikan isu politik untuk bisa menjatuhkan satu sama lain, dan bahkan kerap dijadikan sebagai serangan untuk agama lainnya. Bahkan tidak dapat dipungkiri pula bahwa mempelajari ajaran agama yang berbeda dengan apa yang diyakini justru hanya sebagai wadah untuk mencari kelemahan. Untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi negara sekarang ini, maka berbagai tindakan juga dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menekan konflik antar umat beragama. Pemerintah kemudian membentuk berbagai peraturan yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Dalam kaitannya dengan pluralisme agama, maka hal yang paling menarik untuk dibicarakan ialah doktrin keselamatan dan juga misi. Lanjut. Moderator, kasih naik slide-nya. Silakan teman-teman lanjutkan. Ya, silakan Saudari Armila. Ya, yang pertama doktrin keselamatan atau soteriologi. Perlu dipahami bahwa konsep keselamatan dalam kekristenan bersifat eksklusif yang tidak bisa ditawar. Tentu pemahaman kekristenan yang eksklusif ini diperkuat oleh berbagai ayat di dalam Alkitab. Salah satunya di dalam Yohanes 3 ayat 16, dan tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan itu selain di dalam Yesus Kristus. Lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12. Doktrin keselamatan yang dipahami eksklusif membawa berbagai problema dalam negara yang pluralis atau terdiri dari berbagai agama. Martin L. Sinaga memberikan pemahaman yang eksklusif tentang keselamatan akan membawa pada pemahaman bahwa agama yang dianut adalah satu-satunya agama yang benar. Bahkan dengan pemahaman eksklusif akan mengiring pengikutnya untuk menganggap dunia luar sebagai dunia kafir. Selanjutnya, beberapa pendapat teolog mengenai plural Kristen yang bersifat eksklusif. Yang pertama, John Hick memberikan gambaran bagaimana hubungan antar Allah dan agama-agama. Dia mengatakan bahwa gambaran hubungan ini disebut sebagai revolusi Kopernikus yang menempatkan Allah sebagai pusat orbit yang merupakan terang sekaligus kehidupan asli yang dipantulkan oleh semua agama dalam caranya masing-masing. Keselamatan tetapi salah satu yang telah memberikan kesaksian mengenai realitas ilahi. Yang kedua, Paul F. Knitter mengatakan bahwa semua agama adalah sama. Selanjutnya saya berikan kepada teman-teman yang lain.
Ya, kemudian dari pemahaman-pemahaman para teolog pluralis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mereka sangat menolak keselamatan yang bersifat eksklusif dan menganggap semua agama adalah jalan keselamatan, karena keselamatan dalam pandangan mereka adalah bersifat relatif. Kemudian, hal ini tentu menjadi tantangan bagi umat Kristen untuk bisa membangun dialog dengan agama lain. Semua agama memiliki klaim bahwa agama mereka lah yang paling benar, dan klaim-klaim ini kemudian memberi pemahaman bahwa pada saat apa yang diyakini adalah sebuah kebenaran mutlak, maka di luar apa yang diyakini, yaitu agama lain, berhak menerima pemberitaan kebenaran tersebut. Tindakan ini seakan-akan menjadikan agama lain sebagai objek pemberitaan saja. Dalam memberitakan keselamatan yang eksklusif, kita sebagai orang Kristen dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan metode pemberitaan yang akan menimbulkan konflik di antara umat beragama. Selanjutnya, Teman-teman lanjutkan saja, mungkin moderator. Ya, pemateri selanjutnya. Teman-teman mana? dari adalah keselamatan itu bersifat universal, artinya bahwa keselamatan itu ditawarkan Allah kepada semua manusia, dan juga bahwa Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Paulus dalam penginjilannya telah memperlihatkan keselamatan yang bersifat universal, di mana dalam pelayanan dia percaya bahwa Allah telah memanggilnya untuk memberitakan Injil kepadanya. Sabar. Rekonstruksi misi Kristen. Misi dalam bahasa Latin missio yang berarti pengutusan. Dalam bahasa Inggris, mission berarti karya Allah atau tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dalam bentuk jamaknya, missions menyatakan pelaksanaannya. Lumintang memberikan penjelasan bahwa jika berbicara mengenai misi, artinya bahwa hal ini berkaitan dengan umat Allah yang melaksanakan tugas dari gereja keluar gereja untuk mewartakan iman kepada mereka yang belum memiliki iman kepada Yesus Kristus yang diwujudkan melalui perkataan dan perbuatan. Iya, saudari Eren bisa dilanjutkan? Berbicara mengenai misi, artinya hal ini tidak terlepas dari proses penginjilan. Misi merupakan tugas dari gereja kepada mereka yang dikehendaki Allah untuk melaksanakan pemberitaan keselamatan yang berpusat pada Kristus. Berbicara mengenai misi itu sendiri, maka tidak lepas dari apa yang telah dijelaskan di atas mengenai keselamatan. Kemudian melaksanakan misi tidak terlepas dari amanat agung yang disampaikan Yesus. Kasih ke atas kembali, Nafa. Salah satu pendekatan. Iya, kumulai. Pendekatan untuk bisa melaksanakan misi atau mengabarkan berita keselamatan adalah sikap toleransi. Toleransi dalam hal ini dipahami
dengan baik oleh orang Kristen. Dengan adanya toleransi, akan memungkinkan terjadinya dialog antar beragama, dan dalam dialog ini, berita keselamatan bisa ditawarkan. Rekonstruksi misi gereja dalam pluralisme agama dialog tidak lagi bermakna sebagai penaklukan agama di luar apa yang diyakini, tetapi lebih kepada bagaimana setiap agama terbuka, komunikatif, saling mendengar, saling belajar, dan memahami orang lain. Dialog yang dijalankan juga tidak berarti untuk mencapai kesepakatan penuh dan menjadikan semua agama satu atau agama universal dan ajarannya diambil dari berbagai agama, melainkan pertemuan hati dan pikiran antar umat beragama yang menuju ke arah kebenaran. Dalam melaksanakan dialog, bukan berarti bahwa misi didiamkan, tetapi justru dengan berdialog dengan agama lain merupakan cara yang relevan dalam menjalankan misi. Tugas perutusan gereja tidak berhenti karena dialog itu sendiri merupakan bagian tersendiri dari misi. Dialog yang dijalankan dengan penuh ketaatan kepada Roh Kudus tentunya akan membawa hasil-hasil rohani. Dan kesimpulan dari materi kami, yang pertama, kemajemukan agama secara khusus di Indonesia menjadi hal yang perlu untuk dibicarakan. Terlebih lagi, agama sering membawa dampak yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang seringkali menimbulkan konflik. Kekristenan jika berhadapkan dengan dialog antar agama, maka hal yang paling sensitif ialah doktrin keselamatan dan juga misi sebagai tanggung jawab itu secara eksklusif, bukan berarti hal itu menjadi kebanggaan pribadi semata. Sebagai orang percaya yang menerima keselamatan yang eksklusif perlu untuk menjalankan misi. Dan yang terakhir, pendekatan misi yang tidak adanya konflik antar beragama adalah toleransi. Toleransi akan membuka ruang untuk bisa berdialog dengan agama lain untuk tetap menjalankan misi, sehingga misi yang tidak akan berhenti. Demikianlah presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya, dan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya dipersilakan.